Rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya terkhusus mengenai cryptocurrency Pi Network, dan juga ada informasi yang sangat mantap sekali terkait dengan pajak, teman-teman, pajak cryptocurrency ya. Dan di sini silahkan disimak informasinya, jangan di skip-skip, simak sampai akhir agar rekan-rekan bisa mendapatkan informasi secara utuh ya. Rekan-rekan, langsung saja kita ke informasinya ya. Di sini saya ingin berbagi dan saling berdiskusi ya, tanya jawab lengkap aturan pajak aset kripto yang harus teman-teman pahami semuanya ya, para pionir-pionir yang ada di seluruh Indonesia ini ya. Nah, karena di sini berkaitan dengan pajak di Indonesia, teman-teman, tentang aset cryptocurrency ya. Yang mana di sini pada tanggal 1 Mei 2022 telah menjadi tanggal yang sangat penting bagi industri aset kripto terkhusus di Indonesia ya. Yang mana di sini pemerintah mulai memberlakukan aturan terkait pajak pertambahan nilai atau PPN, dan juga adanya pajak penghasilan atau PPh atas transaksi perdagangan aset kripto melalui peraturan Kementerian Keuangan atau PMK nomor 68/PMK 3/2022 ya. Ini sangat jelas sekali informasinya, teman-teman. Jadi informasi terupdate beberapa bulan yang lalu ya. Jadi pemerintah melalui Kementerian Keuangan, teman-teman, kali ini melalui Kementerian Keuangan ya, di sini memberikan aturan terkait dengan pajak, teman-teman. Jadi ketika kita bertransaksi cryptocurrency ya, itu ada pajaknya. Kemudian pasti rekan-rekan bertanya ya, mengapa pemerintah Indonesia itu membuat aturan tentang pajak dalam transaksi aset kripto ya. Dan di sini akan saya uraikan jawabannya, teman-teman. Pemerintah Indonesia memandang nilai transaksi aset kripto itu bisa menimbulkan potensi ekonomi ya. Tentu saja hal ini bisa berdampak pada potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan, teman-teman. Jadi negara juga ikut ambil kesempatan dalam hal pajak ya, karena di sini seperti yang sudah rekan-rekan ketahui dalam konten saya yang sebelumnya ya, tentang industri aset kripto yang mengalami pertumbuhan yang eksponensial. Jadi di sini eksponensial artinya adalah berkelipatan, teman-teman. Jadi pertumbuhannya itu bukan dari 1 ke 2 ya, melainkan dari 1 ke 10 ke 100. Jadi semakin bergulung dengan sangat cepat sekali ya. Jadi pertumbuhan cryptocurrency yang secara eksponensial dalam beberapa tahun belakangan ini ya. Kemudian pada tahun 2021 di sini estimasi untuk perdagangan transaksi kripto ini bernilai kurang lebih 2,35 triliun per hari, teman-teman. Sedangkan per tahunnya ada sekitar 850 triliun per tahun ya. Ini angka yang sangat luar biasa sekali. Maka dari itu pemerintah juga harus ikut ambil alih atau ikut terjun ya, teman-teman, untuk bisa mendapatkan suatu pemasukan dari pajak ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini untuk dari jumlah investor atau penanam modal atau orang-orang yang memiliki aset kripto di Indonesia ini ya, ini jumlahnya sudah pernah saya bahas. Untuk sampai saat ini sudah ada sekitar 12,4 juta warga negara Indonesia yang memiliki aset cryptocurrency, teman-teman. Ini sangat banyak sekali ya. Maka dari itu pemerintah sekali lagi harus mengambil kesempatan berupa memungut pajak ya. Kemudian di sini yang nomor 2, teman-teman, aset kripto kan barang digital ya. Ini mengapa bisa terkena pajak? Dan di sini jawabannya adalah seperti berikut ini ya. Menurut peraturan Menteri Keuangan ini nomor 68 PMK 3/2022 ya, tentang peraturan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto keluar dengan prinsip keadilan bahwa pajak tidak hanya atas barang kebutuhan umum masyarakat, namun juga menjangkau barang digital yang ditransaksikan investor. Jadi melalui peraturan menteri tersebut sudah sangat jelas bahwa pajak itu bukan hanya berlaku atas barang kebutuhan umum ya, atau barang-barang fisik atau aset fisik, melainkan juga menjangkau barang digital yang memiliki nilai transaksi oleh investor, teman-teman. Jadi di sini ketika teman-teman bertransaksi secara digital ya, ini juga ada nilai pajaknya ya, teman-teman, menurut aturan ini ya.
Kemudian di sini sebagai bentuk informasi bahwa aset kripto ini sudah diatur sebagai barang komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa ya. Ini sudah pernah saya bahas juga ya teman-teman. Jadi untuk Indonesia, pemerintah Indonesia itu memandang aset kripto itu sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan teman-teman di dalam exchanger atau dalam bursa ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian di sini juga oleh karenanya aset kripto diatur bukan sebagai mata uang atau surat berharga, tetapi merupakan barang berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital. Jadi di sini sudah sangat jelas sekali ya teman-teman. Untuk poin yang ini saya rasa ini krusial di sini ya untuk para pionir-pionir Pi Network semuanya ya. Karena sampai saat ini untuk cryptocurrency di Indonesia itu masih dipandang sebagai komoditas ya, dan di sini pemerintah tidak memandang sebagai mata uang teman-teman, atau sebagai alat tukar ya, atau sebagai surat berharga. Jadi di sini sangat jelas sekali bagaimana pemerintah Indonesia memandang aset kripto sebagai komoditas. Maka dari itu untuk pionir-pionir semuanya yang saat ini sedang resah ya, untuk pionir-pionir yang dari Indonesia saat ini sedang resah dan gelisah tentang ini ya, stop dulu transaksi mainnet tertutup di dalam Pi Channel ya. Nah ini seperti konten yang saya sebelumnya, bahwa untuk transaksi di dalam Pi Channel di Indonesia untuk saat ini dihentikan sementara ya, karena masih ada evaluasi dan juga terkait dengan hal ini teman-teman. Dan kita tinggal nantikan saja perkembangan dari luar negeri ya. Nanti ketika dari luar negeri atau di Cina atau secara global sudah bisa bertransaksi, maka Indonesia bisa meniru ya, lebih seperti itu ya teman-teman, tentang regulasi dan aturan. Karena untuk masalah regulasi ini bisa berubah seiring dengan waktu ya teman-teman. Jadi bisa diperbaharui, teman-teman tidak perlu khawatir ya. Dan di sini saya lanjutkan lagi, maka dari itu Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai memandang nilai sebagai barang kena pajak tidak berwujud ya, dan perlu mengatur ketentuan tentang PPN dan PPh. Oke rekan-rekan, dan di sini saya lanjutkan sebagai bentuk informasi yang utuh kepada rekan-rekan pionir semuanya yang ada di Indonesia ya. Ini sebagai bentuk edukasi ya, bahwa perdagangan aset kripto di Indonesia ini telah diregulasi dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti ya. Jadi yang mengurusi aset kripto adalah Bapeti teman-teman. Kemudian Kementerian Perdagangan ini sejak tahun 2019 ya. Kemudian kripto tergolong aset komoditi seperti yang tertera pada peraturan Bapeti nomor 7 tahun 2020 teman-teman. Nah ini sebagai bentuk informasi dan edukasi ya. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan pencerahan ya. Saya rasa seperti itu ya teman-teman. Oke rekan-rekan, dan di sini saya lanjutkan ke beberapa informasi yang saya rasa ini poin yang sangat penting sekali terkait dengan cryptocurrency Pi Network ya, tentang legalitas Pi Network ke depan bagaimana teman-teman, dan di sini sangat terkait dengan hal itu ya. Jadi apa keuntungan bagi industri dari aturan pajak kripto ini teman-teman? Nah sesuai dengan kebijakan pajak ini secara tidak langsung ini menjadi pengakuan negara terhadap legalitas perdagangan aset kripto ya. Jadi di sini dengan adanya pajak, maka cryptocurrency itu akan diakui secara legal di Indonesia teman-teman. Oke rekan-rekan, dan di sini sebagai bentuk informasi ya, ini Indonesia berani mengambil langkah ini ketika sejumlah negara melarang perdagangan dan pengembangan kripto ya. Ini regulasi dari Bapeti teman-teman, dengan adanya PMK nomor 68 tadi ya, ini bisa memberikan efek positif terhadap kepastian bagi investor dan pelaku industri di negara Indonesia ya. Sekaligus ini bisa memberikan jawaban kepada para pionir-pionir Pi Network tentang keberlangsungan Pi Network ke depan ya. Ketika nanti Pi Network sudah resmi listing secara open mainnet teman-teman, dan sudah terdaftar di dalam bursa, dan Pi Network juga ikut mendaftarkan diri di dalam exchanger Indonesia, itu tentunya harus melalui proses tahapan ya, sesuai dengan regulasi Indonesia, dan juga harus siap terhadap pajak ya. Maka dari itu legalitas sudah akan didapatkan teman-teman. Dan untuk mencapai ke sana tentunya ini ada proses-proses yang harus dilalui ya, karena sampai saat ini Pi Network belum listing dan belum open mainnet. Itu ya teman-teman, itu sangat jelas sekali ya informasi
yang sangat jelas sekali ya. Oke rekan-rekan, saya rasa ini bisa memberikan informasi yang positif kepada para pionir-pionir semuanya yang ada di Indonesia ya, tentang kejelasan daripada Project Pi Network ini teman-teman. Dan untuk Indonesia sendiri saya rasa ini sudah sangat jelas dan membuka pintu seluas-luasnya terhadap para investor asing maupun kepada ini ya, aset cryptocurrency teman-teman, baik yang ada di luar negeri maupun project crypto lokal ya. Ini sudah diberikan semacam lampu hijau teman-teman. Ya rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya tentang pajak ya, pajak cryptocurrency. Mungkin akan saya lanjutkan ke dalam konten-konten saya yang berikutnya, karena di sini banyak sekali hal-hal yang terkait dengan hal ini ya teman-teman. Nah ini semoga bisa memberikan suatu pencerahan dan edukasi. Ya rekan-rekan, jika rekan-rekan suka silahkan klik like. Jika rekan-rekan memiliki masukan atau pendapat atau ingin berdiskusi, silahkan tulis dalam kolom komentar ya. Karena di sini saya juga bukan ahli teman-teman. Saya di sini masih belajar dan terus belajar, mereview dan terus mencari informasi-informasi terakurat ya. Kurang lebih seperti itu. Oke rekan-rekan, jika rekan-rekan suka silahkan klik like dan silahkan tinggalkan komentar rekan-rekan dalam kolom komentar dan jangan lupa klik subscribe-nya. Terima kasih.